Halo Eyang, Bapak dan Ibu sekalian, yang teramat saya hormati, senang sekali rasanya. Dr. Irfan Ali bisa kembali hadir menyapa di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya harap kondisi fisik dan batin Bapak dan Ibu di rumah selalu diselimuti rasa damai, sehat, dan penuh berkah. Coba saya mau tanya, pernah tidak saat baru bangun tidur dan hendak turun dari kasur, begitu tumit kaki pertama kali menapak ke lantai, mak jelap. Rasanya nyeri sekali, seperti sedang menginjak paku payung yang tajam. Saking sakitnya, banyak orang tua yang terpaksa berjalan jinjit, pincang, atau bahkan memegangi pinggiran ranjang demi menahan rasa linu yang menyiksa itu. Biasanya, kalau sudah begini, para sepuh langsung menuduh, waduh, ini pasti asam urat saya sedang tinggi-tingginya, karena makan emping atau jeroan kemarin. Jangan langsung panik dan menebak-nebak sembarangan ya. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, tuduhan keliru itu harus kita luruskan sekarang juga, agar tidak salah penanganan. Rasa sakit menusuk di tumit saat pertama kali melangkah itu sebenarnya bukan karena asam urat, melainkan karena jaringan tebal penyangga telapak kaki kita sedang mengalami peradangan akibat kaku selama kita tertidur. Membiarkan kaki meradang tanpa adanya usaha penanganan yang tepat justru berbahaya, karena bisa membuat jaringan ikatnya robek semakin parah dan mengancam kelancaran aktivitas mandiri kita di hari tua. Beberapa waktu yang lalu, datang seorang pasien lansia bernama Eyang Subroto ke klinik saya. Beliau mengeluh sudah berbulan-bulan merasa tersiksa dan takut setiap kali bangun tidur karena tumitnya sakit luar biasa. Namun, saya sungguh bahagia melihat perubahan luar biasa. Beliau seminggu kemudian, langkah kakinya sudah kembali tegap, lincah, dan bisa berjalan jauh tanpa rasa pincang lagi, hanya dengan modal racikan herbal murah dari dapur rumah. Beliau rutin meminum air rebusan serai yang dicampur sedikit jahe murni, lalu dipadukan dengan sebuah trik latihan luar yang sangat sederhana. Hari ini, saya akan membongkar seluruh rahasia kebaikan alam tersebut, khusus untuk Bapak dan Ibu sekalian. Pasti di dalam hati muncul pertanyaan, suka merasa nyeri di tumit kaki saat bangun tidur? Yuk simak manfaat rebusan serai hangat ini. Tolong jangan lewatkan penjelasan di bab kelima nanti, karena di sana saya akan mengajarkan gerakan luar menggunakan botol kaca hangat untuk melenturkan telapak kaki secara aman. Metode luar ini menjadi jawaban paling mujarab, terutama bagi Bapak dan Ibu yang memiliki kondisi pencernaan lambung yang sensitif atau sedang membatasi konsumsi cairan. Sebelum kita mengalir lebih jauh, yuk kita bersalaman hangat dulu dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng pemberitahuannya. Dukungan tulus dari Bapak dan Ibu adalah energi terbesar bagi saya untuk terus membagikan ilmu kesehatan gratis demi menjaga kebugaran lansia di seluruh pelosok Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, yuk kita duduk santai bersama di teras rumah, ditemani embus angin sepoi-sepoi yang menyejukkan hati. Mari kita mengobrol santai tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam tubuh kita seiring berjalannya usia. Ketika kita melangkah ke masa senja, kelenturan, alami jaringan ikat dan kelancaran. Sirkulasi darah di area ujung-ujung tubuh kita, seperti telapak kaki, secara alami akan mengalami penurunan karena kompor pembakar energi tubuh kita mulai mengecil apinya. Sepanjang malam saat kita terlelap tidur, tubuh kita berada dalam posisi diam selama berjam-jam. Karena aliran darah melambat, jaringan tebal yang bertugas sebagai bantalan pegas di telapak kaki kita akan mengerut, mendingin, dan mengeras kaku. Begitu kita terbangun dan langsung menapakkan kaki ke lantai, tanpa adanya persiapan atau pemanasan, jaringan yang sedang kaku tersebut dipaksa meregang secara mendadak, sehingga memicu robekan-robekan kecil yang meradang di dalam tumit. Mari kita gunakan sebuah analogi sederhana agar mudah dibayangkan di dalam pikiran Bapak dan Ibu sekalian. Coba bayangkan sebuah karat fan bolt atau tali kipas mobil tua yang sudah lama terpasang dan dibiarkan membeku di dalam bagasi es yang teramat dingin selama berhari-hari. Ketika tali karet yang kaku keras tersebut mendadak tertarik secara paksa dengan sangat kuat tanpa dihangatkan terlebih dahulu, maka karet tersebut pasti akan menjadi retak-retak atau robek
di bagian dalamnya. Jaringan penyangga telapak kaki Bapak dan Ibu memiliki kondisi yang sangat mirip dengan tali karet kaku yang membeku tersebut setelah melewati tidur malam yang panjang. Robekan kecil di dalam tumit itulah yang mengirimkan sinyal rasa sakit menyengat yang merusak kenyamanan gerak kita. Secara psikologis, rasa nyeri yang datang tiba masing di pagi hari ini seringkali melahirkan rasa cemas yang mendalam, perasaan was-was, serta mengikis semangat hidup kita karena takut menjadi beban bagi anak cucu kita di rumah. Lalu bagaimana cara kita memadamkan api peradangan di dalam tumit kaki Bapak dan Ibu tanpa harus ketergantungan pada obat anti nyeri kimia yang memberatkan kerja lambung dan ginjal kita? Tuhan yang Maha Pengasih telah menyediakan penawar luar biasa di dalam kesederhanaan rempah, serai, dan jahe murni yang ada di dapur. Bahan makanan yang murah meriah ini menyimpan kekuatan penyembuh alami dari bumi yang disediakan khusus untuk merawat kesehatan fisik orang tua. Mari kita bedah kandungan berkhasiat ini berdasarkan data riset kesehatan modern dengan bahasa obrolan yang paling gampang dipahami oleh kita semua. Di dalam batang serai terdapat minyak atsiri alami yang mengandung senyawa aktif pelundur kaku. Sedangkan di dalam rimpang jahe tersimpan zat hangat yang bertindak sebagai tentara anti peradangan alami yang sangat kuat untuk meredakan rasa linu pada jaringan tubuh manusia. Ketika kedua rempah ini disatukan dalam sebuah seduhan hangat, mereka bekerja laksana pasukan pemadam kebakaran jaringan yang langsung mengalir menjauhkan zat-zat pemicu radang di jaringan telapak kaki kita. Zat aktif dari serai hangat ini bekerja melancarkan kembali aliran darah yang sempat macet, membantu merelaksasi serat-serat telapak kaki yang tegang, serta menenangkan saraf tepi kita, sehingga jaringan ikat di tumit Bapak dan Ibu kembali kenyal dan elastis. Sifat hangatnya juga terbukti ampuh meredakan ketegangan pikiran, menenangkan saraf simpatik yang tegang, serta membantu menstabilkan hormon kortisol agar batin terasa tentram. Saya ingin mengingatkan dengan penuh perhatian mengenai pentingnya memilih jenis rempah yang benar-benar utuh dan segar langsung dari alam. Jangan pernah menggunakan produk bubuk instan olahan pabrik yang sudah dicampur zat kimia pengawet, karena keaslian rempah segar dapur adalah kunci utama kesembuhan sejati. Saya sangat memahami bahwa di dalam hati kecil Bapak dan Ibu pasti muncul rasa khawatir atau takut lambung akan terasa perih setelah meminum rebusan rempah hangat. Ketakutan itu sangat wajar, karena sistem pencernaan orang tua memang sudah mengalami penurunan kekuatan alami yang cukup sensitif. Tenangkan hati Bapak dan Ibu sekalian, karena ramuan hangat ini tetap sangat aman dikonsumsi dengan kunci aturan dosis kecil dan ketepatan waktu yang benar. Kita tidak sedang meminum air rebusan herbal ini dalam porsi teko yang besar, melainkan menggunakannya sebagai ramuan terapi internal yang bekerja sangat lembut di lambung. Mari kita siapkan panduan takaran detail agar Bapak dan Ibu bisa mempraktikannya langsung. Ambillah satu batang serai segar yang sudah dicuci bersih dan dimemarkan bagian bonggol putihnya. Lalu tambahkan seiris tipis jahe emprit berukuran 2 cm yang sudah digeprek ringan. Rebuslah kedua bahan tersebut dengan 300 ml air bersih, menggunakan api kompor yang paling kecil saja, sampai airnya mengeluarkan aroma harum khas herbal. Anjuran terbaik dari segi medis adalah nikmatilah air rebusan hangat encer, tanpa tambahan gula ini sesaat setelah Bapak dan Ibu selesai menyantap sarapan pagi. Mengonsumsinya saat perut sudah terisi makanan, akan melindungi dinding lambung, sehingga zat aktifnya diserap halus oleh usus, tanpa memicu mual. Namun di tengah penjelasan yang penuh manfaat ini, saya wajib menyampaikan sebuah maklumat medis dengan tulus dan penuh tanggung jawab sebagai seorang dokter. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kondisi fisik setiap orang tua di dunia ini diciptakan sangat unik dan berbeda-beda. Apa yang cocok untuk seseorang membutuhkan penyesuaian yang bijak bagi orang tua lainnya karena adanya riwayat kesehatan harian yang tidak sama di rumah kita masing-masing. Jika di antara Bapak dan Ibu saat ini kebetulan sedang berjuang melawan penyakit kronis tahap lanjut yang cukup berat, seperti gangguan fungsi gagal ginjal parah yang mengharuskan pembatasan ketat asupan cairan harian, atau sedang menderita luka lambung akut yang parah,
tolong lewati bagian bab terapi internal yang diminum ini demi menjaga keselamatan. Jangan berkecil hati ya, karena terapi luar pada bab berikutnya memiliki tingkat keamanan yang teramat tinggi. Kini kita melangkah masuk ke dalam bagian yang paling saya gemari, yaitu terapi eksternal atau pengobatan dari luar tubuh yang 100% aman bagi seluruh lansia tanpa kecuali. Terapi luar ini melibatkan metode gerakan fisik ringan, menggunakan media botol kaca hangat untuk melenturkan kembali jaringan tumit yang kaku sepanjang malam tanpa membebani lambung sedikit pun. Trik menggelindingkan botol kaca dengan telapak kaki ini sangat mudah dicoba. Siapa saja, tekanan melingkar dari botol kaca yang dipadukan dengan efek kehangatan air akan bekerja laksana alat setrika alami yang menghaluskan kerutan-kerutan kaku pada jaringan telapak kaki Bapak dan Ibu. Aliran sirkulasi darah yang tadinya macet di tumit akan terdorong mengalir lancar, meredakan peradangan secara instan. Mari kita siapkan seluruh peralatan harian untuk melakukan terapi luar yang aman ini secara mandiri di rumah dengan panduan langkah demi langkah yang detail. Langkah pertama, sediakan sebuah botol kaca kosong berserat tebal dan kokoh yang bersih. Misalnya, botol bekas sirup atau kecap manis dari dapur Anda. Langkah kedua, isilah botol kaca tersebut dengan air hangat kuku sampai penuh. Lalu pasang penutupnya dengan sangat rapat agar cairan tidak rembes keluar saat ditekan. Langkah ketiga, periksalah tingkat kehangatan botol kaca tersebut menggunakan permukaan kulit punggung tangan Bapak dan Ibu sendiri, bukan telapak tangan. Ingat, jangan sekali-kali memakai air mendidih karena kulit lansia cenderung tipis dan rentan luka melepuh. Jika suhunya sudah terasa hangat kuku yang melegakan, langkah keempat adalah duduklah dengan posisi santai di atas kursi yang bersandaran nyaman. Tegakkan punggung dengan rileks. Lalu letakkan botol kaca hangat tersebut di atas lantai, tepat di bawah telapak kaki Anda. Langkah kelima, tempelkan telapak kaki yang tumitnya terasa linu di atas botol kaca. Gelindingkan botol kaca hangat tersebut, maju mundur secara perlahan, menggunakan tekanan lembut dari ujung jari kaki hingga ke batas tumit belakang selama 15 hingga 20 menit saja, sembari bersantai. Sembari kaki bergerak lembut, rasakan sensasi hangat yang menjalar meresap ke dalam mangkuk tumit. Di sisi munculnya getaran kesemutan ringan yang samar sebagai tanda pembuluh darah bawah sudah melebar rileks, siap memulihkan jaringan telapak kaki Bapak dan Ibu. Waktu selama 20 menit saat melakukan terapi menggelindingkan botol hangat menjelang tidur ini adalah momen jeda yang teramat berharga bagi ketenangan jiwa Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Saya menyarankan dengan penuh rasa hormat, jangan habiskan waktu yang damai ini dengan memikirkan beban hidup yang berat, melainkan ubahlah menjadi ritual spiritual yang mendekatkan diri pada Tuhan melalui aktivitas berzikir, berdoa, dan bersyukur atas nikmat hidup. Ketika hati dan pikiran berada dalam kondisi yang penuh dengan kepasrahan kepada Sang Pencipta, seluruh beban kecemasan di dalam dada akan menguap sirna, dan otak kita akan menghentikan produksi hormon stres secara otomatis. Penurunan hormon stres ini akan menenangkan saraf simpatik yang tegang, mengendurkan ketegangan otot tubuh yang kaku, serta mendatangkan rasa kantuk yang sangat alami untuk merilekskan seluruh tubuh orang tua kita saat beristirahat. Setelah waktu 20 menit berlalu, angkatlah kaki dari atas botol kaca secara perlahan-lahan. Coba rasakan permukaan telapak kaki Bapak dan Ibu. Teksturnya akan terasa jauh lebih kendor, lentur, dan lembut, karena jaringan ikat yang mengeras sepanjang malam telah mendapat pelumasan darah yang lancar. Seka area kaki menggunakan handuk secara lembut dengan cara ditepuk pelan, tanpa perlu digosok keras agar kulit lansia yang cenderung tipis tidak lecet. Sebagai tips perawatan tambahan setelahnya, oleskanlah beberapa tetes minyak zaitun murni pada seluruh permukaan telapak kaki Bapak dan Ibu untuk mengunci kelembapan kulit luar agar tetap halus. Secara biologi tubuh, ritual kehangatan luar dari botol hangat ini membantu merangsang kelenjar otak untuk melepaskan zat alami pembawa tidur lelap yang nyenyak. Sistem saraf yang tenang akan mencegah timbulnya serangan kram otot betis di tengah malam yang menyiksa.
Perbaikan sirkulasi cairan bawah ini juga akan mengurangi frekuensi buang air kecil di malam hari atau gejala beser akibat dingin, sehingga Bapak dan Ibu bisa menikmati tidur utuh sampai subuh tanpa gangguan bolak-balik ke toilet. Istirahat malam yang berkualitas tanpa interupsi rasa nyeri tumit akan membuat tubuh Bapak dan Ibu mengumpulkan energi harian secara maksimal, sehingga keesokan harinya bisa terbangun dengan kondisi fisik yang bugar total. Mari kita memandang jauh ke depan mengenai berbagai macam manfaat jangka panjang jika terapi botol hangat dan aturan konsumsi rebusan serai jahe yang bijak ini Bapak dan Ibu jalankan secara rutin setiap harinya. Terapi rutin menggunakan kebaikan nutrisi murni dari bumi ini akan bertindak laksana pemberian pasokan pelumas alami yang sangat lembut untuk jaringan pergerakan kita, berfungsi menetralkan asam laktat yang menumpuk di jaringan otot kaki kita. Zat aktif antioksiden di dalam ramuan herbal alami bekerja secara konstan meredakan peradangan samar pada urat saraf telapak kaki lansia. Secara bertahap, kelenturan jaringan ikat dan kekuakan tumit yang tadinya kaku, nyeri seperti menusuk paku, akan berangsur pulih menjadi normal kembali tanpa adanya gesekan kaku yang menyakitkan saat menapak, sehingga kekuatan gerak tubuh orang tua kita kembali kokoh selalu sepanjang waktu harian kita di rumah. Pulihnya fleksibilitas telapak kaki dan kelancaran aliran darah bawah ini memiliki hubungan yang teramat erat dengan keselamatan jiwa Bapak dan Ibu selama beraktivitas sehari-hari di dalam rumah kita sendiri. Kita tahu bahwa kecelakaan fatal berupa lansia terjatuh di lantai rumah seringkali diawali dari kondisi tumit kaki yang mendadak nyeri menusuk atau lemas kaku saat pertama kali berdiri menahan beban. Dengan otot yang lentur, risiko jatuh bisa dicegah murni. Bapak dan Ibu yang saya sayangi akan terhindar dari bahaya cedera patah tulang di rumah, sehingga bisa menjalani hari tua dengan rasa aman, bugar, dan percaya diri yang tinggi dalam berjalan melangkah setiap harinya. Ketika fisik kembali mandiri dan tegak saat berjalan tanpa bayang-bayang rasa takut akan nyeri tumit, suasana kebahagiaan di dalam rumah akan meningkat luar biasa, membuat Bapak dan Ibu bisa kembali aktif bergerak menemani cucu bermain ceria. Bukan hanya masalah otot dan tumit kaki yang diperbaiki, melainkan fungsi imunitas atau benteng pertahanan tubuh. Bapak dan Ibu juga akan dijaga dengan sangat ketat oleh khasiat larutan murni ini. Kandungan alami di dalam serai jahe menyimpan senyawa aktif yang bertindak sebagai antiseptik kuat, melindungi tubuh orang tua dari serangan kuman penyakit. Proses istirahat yang dalam bekerja membersihkan sistem limfatik kita dari sisa peradangan kronis. Menahun. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, mari kita rangkum seluruh rangkaian terapi alami dari dapur ini agar menjadi panduan praktis yang mudah diingat di rumah tanpa ada kebingungan kembali dalam praktik harian. Anjuran terbaik adalah gunakanlah waktu setelah sarapan pagi sebagai saat paling tepat untuk menerapkan terapi internal, meminum seduhan air serai jahe secara encer untuk memadamkan kobaran api peradangan tumit dari dalam tubuh kita. Sementara itu, anjuran terbaik berikutnya adalah gunakan waktu menjelang istirahat tidur malam sebagai saat paling mustajab untuk menerapkan terapi. Eksternal berupa gerakan menggelindingkan botol kaca hangat menggunakan telapak kaki di kamar tidur. Berpeganglah pada prinsip utama bahwa kunci keberhasilan dari ikhtiar medis tradisional menggunakan kebaikan alam ini terletak pada konsistensi dan keteguhan hati Bapak dan Ibu untuk merawat tubuh secara disiplin. Kesehatan yang sejati di usia senja tidak bisa dibangun dari satu tindakan pengobatan yang besar dan mahal secara instan, melainkan berasal dari rajutan kebiasaan kecil yang dilakukan dengan penuh kedisiplinan, keikhlasan, dan keteraturan harian di rumah. Namun saya berpesan dengan penuh kasih sayang, agar Bapak dan Ibu selalu mendengarkan bahasa tubuh sendiri dengan bijak selama menjalani rangkaian terapi penyembuhan alami ini di rumah harian kita. Jika di tengah jalan proses terapi luar, atau dalam timbul rasa tidak nyaman yang berlebihan, seperti perut kembung, begah, atau kulit sekitar telapak kaki, terasa gatal memerah karena terlalu sensitif, tolong segera hentikan pemakaian ramuan tersebut demi kebaikan fisik. Mendengarkan bahasa tubuh adalah bagian dari kearifan kita
dalam merawat kesehatan di usia senja, agar ikhtiar yang kita lakukan selalu mendatangkan berkah kebaikan bagi kita semua harian. Sehat itu harus dilakukan dengan perasaan yang penuh kebahagiaan, kenyamanan, dan tanpa ada unsur paksaan yang memberatkan batin kita masing-masing di rumah. Sebagai petua bijak penutup obrolan kita, ingatlah selalu bahwa menjaga kekuatan kaki di hari tua adalah kunci kebahagiaan, agar kita tetap bisa melangkah mandiri menyaksikan tawa anak cucu. Oleh karena itu, mari kita rawat titipan tubuh ini dengan kelembutan kasih sayang yang tulus. Sebelum saya menutup perjumpaan kita pada saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam ini, izinkan saya Dr. Irfan Ali memanjatkan doa tulus dari lubuk hati yang paling dalam bagi Bapak dan Ibu sekalian yang saya sayangi. Ya Tuhan yang Maha Penyembuh, angkatlah segala keluhan nyeri tumit kaku menusuk yang menyiksa tubuh tua orang tua kami ini. Karuniakanlah kepada mereka umur panjang yang dipenuhi dengan keberkahan ibadah, tubuh bugar, serta hati yang penuh kedamaian. Semoga Bapak dan Ibu selalu berada di dalam lindungan keselamatan Tuhan yang Maha Kuasa dimanapun berada. Terima kasih yang tidak terhingga atas kemuliaan waktu Bapak dan Ibu untuk mendengarkan seluruh pemaparan kata ini hingga selesai. Tolong bagikan naskah cerita kesehatan yang penuh manfaat ini kepada kerabat sesama, lansia atau tetangga sekitar rumah, agar menjadi amal jariah ilmu yang bermanfaat bagi sesama manusia di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Tetaplah tersenyum bugar, salam sehat.